Korban mafia tanah di Bantul, Yogyakarta bertambah pasca mencuatnya kasus Mbah Tupon. Modus yang dilakukan hampir sama dengan Mbah Tupon. Bahkan diduga pelakunya adalah kelompok yang sama dengan kasus Mbah Tupon lagi. Korban kini sudah melapor ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah lahan dan bangunan yang ada di Taman Tirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang kepemilikannya sudah beralih tangan ke orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, Endang. Tak hanya itu, sertifikat tanah juga diagunkan ke bank oleh mafia tanah seperti kasus pada Mbah Tupon. Nasib Mbah Tupon juga terjadi pada Endang. Sertifikat tanah atas nama suaminya, almarhum Sutono Rahmadi, telah beralih nama kepemilikan menjadi Muhammad Ahmadi. Sertifikat tersebut juga diagunkan ke sebuah bank di Sleman. Kejadian berawal ketika keluarga meminta bantuan Triono, kenalan almarhum, untuk menguruskan pemecahan sertifikat kedua anaknya atau turun waris. Surat turun waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman Tirto dan sertifikat diserahkan kepada Triono untuk pengurusan pemecahan sertifikat di BPN. Triono ini adalah yang juga pengurus pemecahan sertifikat tanah Mbah Tupon. Ingin memecahkan sertifikat dari ibu saya itu mau dipecahkan atas nama saya dan adik saya. Saya Brian Krisnahuri, adik saya Brianita Adi Purba. Itu kita meminta bantuan Pak T ini untuk memecahkan sertifikat. Ini 2023 bulan Agustus itu kita sudah tanda tangan surat keterangan turun waris. Yang di ini berapa luasnya? Untuk luas tanah kami itu 2.275 meter persegi. Oleh Triono, keluarga ini dijanjikan proses pemecahan sertifikat selama 3 bulan. Bahkan, Endang telah memberikan uang 10 juta untuk pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut. 1 tahun lebih berlalu tak juga ada kabar. Namun, tiba-tiba keluarga dikagetkan dengan petugas bank yang mencari Muhammad Ahmadi, pemegang sertifikat baru, karena sudah menunggak angsuran kredit di bank tersebut. Dengan agunan sertifikat tanah dan lahan yang ditempati keluarga Endang. Uang itu, sertifikat saya itu diganti nama, terus untuk anggunan di BR itu saya tuh nggak tahu sama sekali. Jadi saya juga sama anak-anak saya belum pernah jual beli tanah ini, belum pernah saya ke notaris tanda tangan untuk jual beli tanah ini, saya belum pernah. Kasus mafia tanah ini telah dilaporkan ke Polda DIY oleh anak korban pada tanggal 30 April 2025 lalu. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Kita telah terhubung dengan Brian, anak dari pemilik tanah yang sertifikatnya telah berganti kepemilikan. Mas Brian, kami ingin tahu apakah memang dari orang tua Anda tidak ada niat sama sekali dari awal untuk jual beli, Mas? Jual beli tanah dan bangunan, Mas? Dari orang tua itu tidak ada niatan untuk jual beli. Dari orang tua itu hendaknya turun waris ke saya dan adik saya gitu. Jadi awalnya ditawari apa, Mas, sama orang yang bernama Triono ini? Ditawari dibantu untuk pengurusan ini, untuk pengurusan pecah waris. Dan ini pecah waris dari ayah saya, almarhum ayah saya ke saya dan adik saya gitu. Luas tanah berapa, Mas Brian? Luas tanah ini 2.275 meter persegi. Oke, berarti hanya jasa pecah sertifikat tanah, Mas, ya? Pecah tanah ya, Mas? Ya? Tidak ya, lebih betul, dari ya, itu? ya. Dia tidak membeli sama sekali? Tidak ada transaksi jual beli apapun. Ya. Oke, akhirnya, Mas, ketika pecah tanah diambil oleh Triono ini, berapa lama prosesnya, Mas? Jaminan dari yang bersangkutan? Tidak sampai 3 bulan, tapi ternyata sudah berpindah tahun ke 2023 ke 2024. Itu tidak ada perkembangan, malah yaitu ada dari bank ke rumah untuk menagih angsuran seperti itu. Sudah mencari atau minta tanggung jawab sama yang ngurusin pecah tanahnya, Mas Brian? Sudah kita minta pertanggungjawaban kepada Pak T, tapi dari Pak T ini ternyata dari Pak T yang satu ini dioper ke Pak T 2. Setelah dari Pak T 2 itu prosesnya kita tidak tahu lagi.
Tapi kan kalau sudah tiba-tiba ada orang bank datang, artinya kan sudah ada label dari Badan Pertanahan Nasional, sertifikatnya atas nama orang lain. Sudah sempat lihat sertifikat dengan versi nama yang lain itu, Mas? Belum. Soalnya itu sertifikat sudah masuk di bank swasta tersebut dan kita tidak bisa mencari akses menanyakan kepada bank tersebut karena sudah beda kepemilikan. Tapi kan seperti ini, Mas Brian. Maksud kami, bukankah kita bisa mengecek keaslian sertifikat kita di Badan Pertanahan Nasional, Mas, di DIY? Kemarin sudah kita coba cek ke sana, tapi kita belum lihat ininya. Yang terbaru seperti apa kita belum lihat. Oke, tapi dari BPN tanggapannya gimana, Mas? Kita malah belum ketemu sama perwakilan BPN. Kita kemarin baru melayangkan surat ke BPN juga untuk melihat sertifikat tersebut. Bila memang sertifikat tersebut lahan milik kami, itu kita minta diblokir seperti itu. Baik, tapi kasus ini baru mencuat apakah karena viral juga kasus Batu Pon, kemudian setelah bertahun-tahun berlalu, Mas Brian kepikiran, wah ini harus diviralin nih, ini harus ditindak nih, ini ada yang nakal nih, dugaan mafia tanah. Kepikiran ke sana, Mas? Oke, kalau untuk kan saya kan berawal dari 2023 itu, dan ketahuannya kan di akhir 2024. Nah, dari akhir 2024 itu kita baru mencari bukti-bukti dulu dan dilalah ini kasus Batu Pon ini viral dan alurnya pun juga sama dan orang-orang yang terlibat pun juga sama, makanya kita ikut kalian biar bisa terselesaikan seperti itu. Yang kami cukup kaget, Mas, kenapa dari pihak keluarga sangat percaya dengan orang bernama Triyono ini, Mas? Artinya kan sertifikat aslinya dipegang sama Triyono kan, Mas Brian? Iya betul. Oh, itu fatal, Mas. Sertifikat asli dipegang orang lain, kok bisa percaya banget sama Triyono ini? Ini siapa, Mas, Triyono ini, Mas? Pak Triyono itu kalau di daerah tempat kami itu maklar tanah, dan kemarin juga sempat minta bantuan beliau itu menjualkan tanah itu berjalan lancar. Tapi kok ini yang kita mintain bantuan yang kedua ini kok malah diselewengkan seperti itu. Berarti bukan orang yang asing ya, masih di mata keluarga, karena yang... Iya. Oke, tapi setelah kasus ini kan taruhannya juga legalitas, Mas ya. Sertifikat tanah bisa raib, Mas, kalau tidak diurus. Apalagi bank sudah masuk ke bank, sudah jadi jaminan di bank. Dari pihak keluarga gimana ini, Mas Brian? Dari keluarga sudah menempuh jalur hukum. Kemarin kita juga sudah melaporkan ke Polda DIY. Nanti kita tinggal menunggu panggilan dari Polda, nanti kelanjutan seperti apa. Dan harapan kami sertifikat bisa kembali lagi ke keluarga kami. Baik, ini sudah SHM, berarti Masnya bukan lagi akte jual beli, ini sudah sertifikat hak milik, surat-suratnya? Iya, SHM. Baik, untuk Bapak Triyono, Mas, mungkin dari keluarga ingin bentuk tanggung jawabnya agar ini diuruskan kembali menjadi hak milik keluarga. Apa, Mas Brian yang ingin disampaikan? Kalau dari keluarga cuma minta sertifikat kembali ke tempat kami, kembali ke tempat kami dan masih atas nama Sutono Rahmadi itu aja. Oke, kami lihat di layar juga sepertinya orang tua ini ibu lagi sakit, ya, Mas ya. Apakah salah satu hal yang membuat kepikiran juga gara-gara urusan tanah ini, Mas? Kalau ibu itu memang kondisi beliau sedang sakit kanker paru, dan ditambah dengan memikir masalah ini jadi tambah drop lagi kondisinya seperti itu. Terima kasih banyak, Mas Brian. Semoga segera ada solusinya, Mas ya, ada tuntas dari BPN juga bertindak cepat